Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Baik teman-teman semuanya, kita akan mulai mengkaji dan mempelajari kitab Syarhul Usul As-Salasah. Syarah Al-Usul As-Salasah ini karya ulama senior di kerajaan Saudi Arabia. Beliau adalah Syekh Shaleh Al-Fauzan. Kita mungkin sudah mengenal beliau dengan baik ya. Dan Al-Usul As-Salasah adalah matan ringkas. Matan ringkas adalah kitab ringkas yang biasanya dihafal oleh penuntut ilmu, oleh santri. Itu disebut dengan matan. Al-Usul As-Salasah ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, yang mana beliau juga adalah salah satu ulama kerajaan Saudi Arabia pada zaman dahulu. Baik, kita akan mengenal apa itu Al-Usul As-Salasah terlebih dahulu. Al-Usul As-Salasah dia matan yang menjelaskan tiga pokok penting. Tiga pokok penting yang dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini adalah tiga pokok penting yang setiap umat Islam, seluruh umat Islam wajib mempelajarinya, wajib mengetahuinya. Apa saja tiga pokok penting tersebut? Yang pertama, mengenal Allah Ta'ala. Yang kedua, mengenal agama Islam dengan baik, dengan dalil-dalilnya. Kemudian yang ketiga adalah mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, tanpa memperpanjang pembahasan atau muqaddimah, kita akan langsung membaca kitabnya di halaman 11, Muqaddimatul Muallif, pendahuluan dari penulis kitab Al-Usul As-Salasah atau matan Al-Usul As-Salasah. Itu pendahuluan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Qala rahimahullah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah merahmati beliau. Beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi beliau memulai risalah singkat ini atau matan singkat ini dengan basmalah. Kita lihat pembahasan atau penjelasan dari Syekh Shaleh Al-Fauzan di bawah. Jadi ini di bawah adalah penjelasan dari Syekh Shaleh Al-Fauzan. Beliau berkata, Ibtada'a rahimahullah hadhihi risalah bil basmalah iqtidaan bi kitabillahi azza wa jal. Beliau, yaitu Syekh Muhammad At-Tamimi, memulai risalahnya dengan basmalah iqtidaan bi kitabillahi azza wa jal, dalam rangka mengikuti kitabullah, mencontoh kitabullah Al-Quran, karena Al-Quran dimulai dengan basmalah. Fa inna awwala ma yaqa'u 'alaihi basaruka fil mushaf, karena yang pertama kali engkau lihat ketika membuka mushaf, wa qabla kulli surah, dan ketika engkau melihat di awal setiap surat, adalah Bismillahirrahmanirrahim, adalah basmalah. Fal bada'atu biha fil rasail wa fil kutub wa fil muallafat iqtidaan bi kitabillahi azza wa jal. Maka memulai setiap risalah, setiap tulisan kitab dan tulisan apapun itu dengan basmalah, itu tujuannya adalah mengikuti kitabullah, mengikuti Al-Quran. Wa kadzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yaktubuha fi awwali rasailihi. Beliau menulis Bismillahirrahmanirrahim atau basmalah di setiap awal surat yang beliau kirimkan. Surat-surat yang beliau tuliskan, yang kemudian beliau kirimkan, selalu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hina ma yaktubu ilal umara war ru'asa wa ila man fi aqtaril ardi yad'uuhum ilal Islam. Ketika menulis pesan-pesan atau surat-surat tersebut kepada para penguasa, kepada para pemimpin, wa ila man fi aqtaril ardi, dan kepada setiap orang yang ada di daerah-daerah di muka bumi ini, yad'uuhum ilal Islam, dalam rangka apa? Mendakwahi mereka, mengajak mereka kepada agama Islam. Yabda kitabatahu
Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai tulisan beliau dengan basmalah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baik. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaftatihu ahadithahu wa kalamahu bi bismillahirrahmanirrahim, mimma yadullu ala anna al-bada'ata bi bismillahirrahmanirrahim sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengawali setiap pembicaraan beliau, setiap perkataan beliau atau khutbah dan sebagainya dengan basmalah. Mimma yadullu ala annal bada'ah bi bismillahirrahmanirrahim sunnatu Rasulillah. Dan ini menunjukkan bahwa memulai segala sesuatu dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan basmalah, itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama anna Sulaiman alaihi salam, sebagaimana Nabi Sulaiman alaihi salam lamma kataba ila Bilqis malikati Saba bada'a kitabahu bi bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana Nabi Sulaiman alaihi salam ketika menulis pesan atau surat yang kemudian dikirimkan kepada Ratu Bilqis, yaitu Ratu negeri Saba di Yaman, bada'a kitabahu bi bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai tulisannya dengan basmalah. Ini ada dalilnya di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabu karim innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Artinya adalah Ratu Bilqis berkata, wahai para pembesar, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang mulia, ya. Sebuah surat yang mulia, kitabun karim innahu min Sulaiman. Sesungguhnya surat tersebut dari Sulaiman, yang isinya bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Janganlah engkau atau kalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Ini dalil bahwa Nabi Sulaiman juga memulai pesan atau suratnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di sini beliau Syekh Saleh Al-Fauzan berkata, yanbaghi al-bad'u bi bismillahirrahmanirrahim fi kulli amrin lahu ahammiyah wa kulli muallafin lahu ahammiyah wa lahu qimah wa kulli risalah. Nah, maka hendaknya seseorang itu memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan basmalah, fi kulli amrin lahu ahammiyah, pada setiap perkara yang memiliki kepentingan, yang memiliki urgensi. Wa kulli muallafin lahu ahammiyah, setiap tulisan atau karya tulis apapun itu yang memiliki urgensi. Walahu qimah, dan juga memiliki nilai. Wa kulli risalah, dan juga di setiap pesan. Makanya ada, kalau kita temui kan ya, menggunakan bismillah terlebih dahulu sebelum memulai pesan WA-nya misalkan. Tidak menggunakan salam. Biasanya kan assalamualaikum, habis itu ada pesan setelah itu, kalau di WA gitu. Ada yang memulai dengan bismillahirrahmanirrahim atau bismillah saja gitu. Mereka yang melakukan hal tersebut tujuannya seperti ini. Maksudnya adalah karena pesan Nabi saja dimulai dengan basmalah, maka pesan yang dia tuliskan juga dia mulai dengan basmalah. Tapi sebenarnya kalau pesan-pesan seperti di WA seperti itu adalah pesan yang hukumnya seperti hukum ketika kita ngobrol, berdialog. Itu kan kalau kita ngobrol pasti kita mulai dengan ucapan salam, assalamualaikum, apa kabar, dan sebagainya. Nah, chat WA seperti itu hukumnya. Wallahu a'lam ya. Ini yang saya ketahui.
chat WA itu dimulai dengan assalamualaikum saja, tidak perlu bismillah. Karena kalau bismillah itu harusnya seperti surat, seperti pesan-pesan yang panjang, seperti surat di Gmail atau surat tulis di atas kertas, itu baru dimulai dengan bismillah. Adapun seperti chat WA, SMS dan sebagainya, itu hukumnya seperti hukum dialog, pembicaraan atau ngobrol lah. Kita mulai dengan assalamualaikum saja, cukup. Wallahu a'lam. Wa 'ala hadza fallazina la yabda'una mu'allafatihim wa rasailihim atau wa rasailahum, bi bismillahirrahmanirrahim, haula'i taraku as-sunnatan nabawiyyah. Oleh karena itu, mereka yang tidak memulai tulisan-tulisannya, karya tulisnya, pesan-pesannya, yang dimaksud pesan di sini adalah pesan yang saya sebutkan tadi, seperti di kertas atau di Gmail seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim, mereka yang tidak memulai pesan dan tulisannya dengan basmalah, haula'i taraku sunnatan nabawiyah, maka mereka adalah orang-orang yang meninggalkan sunnah Nabi, kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Kemudian waliqtida bi kitabillahi azza wajal, dan juga meninggalkan meneladani kitabullah. Karena Al-Qur'an dimulai dengan basmalah, maka orang yang tidak memulai pesan dan juga tulisannya dengan basmalah, maka dia telah meninggalkan sunnah Nabi dan juga meninggalkan mengikuti Al-Qur'an, seperti itu. Wa rubbama bisababi dzalika anna kutubahum hadhihi wa rasailahum laisa fiha barakah wa laisa fiha faidah. Dan bisa jadi dengan sebab meninggalkan basmalah, kitab-kitab yang mereka tulis, buku-buku yang mereka tulis, dan pesan-pesan yang mereka tulis, laisa fiha barakah, tidak berkah, wa laisa fiha faidah, dan juga tidak berfaedah, karena tidak memulai dengan basmalah itu. Li'annaha idza khalat min bismillahirrahmanirrahim fa innaha manzu'atul faidah. Karena jika kitab-kitab tersebut dia tidak ditulis basmalah terlebih dahulu, itu bisa jadi kitab-kitab ini atau buku-buku ini manzu'atul faidah, faedahnya dicabut, jadi tidak berfaedah gitu. Atau bisa jadi orang-orang tidak mempelajarinya, tidak mengambil manfaat dari kitab tersebut, walaupun dia bermanfaat, tapi karena tidak dimulai dengan basmalah, akhirnya banyak orang yang tidak mempelajari kitabnya. Seperti itu. Limadza taraku bismillahirrahmanirrahim. Kenapa mereka meninggalkan basmalah? Innama tarakuha li'annaha sunnah. Mereka meninggalkan basmalah karena apa? Karena itu adalah sunnah. Jadi sunnah ya udah, bukan wajib kok, tinggalin aja gitu. Wa hum yanfiruna minas sunnah aw yuqalliduna man yanfir minas sunnah. Dan mereka meninggalkan sunnah atau mengikuti orang-orang yang meninggalkan as-sunnah. Fayan bagi at-tanabbuh limithli hadza. Maka hendaknya seseorang itu memperhatikan hal-hal seperti ini. Karena kita ini muslim, ya. Kita mengenal konsep barokah, faidah yang Allah berikan kepada seseorang. Dan salah satu konsep yang Islam ajarkan adalah memulai tulisan, memulai risalah, memulai segala macam hal dengan bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Jadi kita tidak hanya menulis, tidak hanya memberikan maklumat, tapi lupa memberikan nilai-nilai keislaman. Seperti itu. Fama'na bismillahirrahmanirrahim, adapun makna dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atau basmalah ini, al-isti'anah bismillah, adalah memohon pertolongan dengan nama Allah. Faqauluhu bismillah jarun wa majrurun muta'alliqun bimahzuf taqdiruhu asta'inu bismillahirrahmanirrahim au abtadi'u bismillahirrahmanirrahim tabarrukan biha wasti'anatan billahi azza wa jal. Karena bismillahirrahmanirrahim ini maknanya adalah, atau di sini dituliskan faqauluhu, perkataan seseorang bismillah dengan menyebut nama Allah. Perkataan ini
dia dari sisi bahasa atau sisi gramatika bahasa Arab, jarun wa majrur. Jar adalah huruf jar di sini bismillah, bi atau huruf ba di sini artinya dengan. Ini huruf jar, majrurnya adalah isim dan Allah sebagai mudhaf ilaih. Dan ini pembahasan bahasa Arab bagi kita yang belum pernah mempelajarinya, ya, hal ini tidak perlu kita ketahui sekarang gitu. Muta'alliqun bi mahdzuf, ada hal yang atau kata yang dihilangkan dari susunan bismillah ini adalah asta'inu bismillahirrahmanirrahim. Yang dihilangkan adalah kata asta'in, aku memohon pertolongan. Jadi ketika seseorang mengatakan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, artinya dia mengatakan, maknanya adalah aku memohon pertolongan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atau bisa juga maknanya abtadi'u bi bismillahirrahmanirrahim, aku memulai dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tabarrukan biha, dalam rangka mengambil berkah dari kalimat basmalah tersebut, wasti'anatan billahi azza wajal, dan juga memohon pertolongan dari Allah Ta'ala agar hal yang akan dia lakukan atau tulisan yang akan dia tulis menjadi berkah dan Allah berikan faedah, seperti itu. Fahiya matla'un azim lil kalam walil kutub war rasail. Sebentar. Oke. Fahiya matla'un azim lil kalam walil kutub war rasail. Maka kalimat basmalah ini dia adalah permulaan yang sangat agung, sangat mulia. Lil kalam walil kutub war rasail. Permulaan yang sangat mulia bagi suatu perkataan, kitab-kitab atau buku-buku, dan juga risalah-risalah. Fal insan yasta'inu billahi fi bidayatiha. Seseorang itu memohon pertolongan kepada Allah fi bidayatiha, dalam permulaan rasail, risalah dan juga tulisan-tulisan. Wa yatabarraku bismihi subhanahu wa ta'ala, dan juga memohon keberkahan dengan nama Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala. Baik, kita pindah ke halaman 13. Ar-risalatul ula, risalah pertama atau pembahasan pertama di dalam kitab Al-Usul As-Salasah. Al-Masailul Arba' allati tadammanatha suratul Asr al-ilm. Di sini disebutkan 4 permasalahan yang terkandung di dalam surat Al-Asr. Yang pertama, ilmu. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah memberikanmu rahmat. Kita lihat syarahnya. Qauluhu, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, i'lam, ketahuilah, kalimatun tushiru ilal ihtimam bil mawdu', adalah kata yang menunjukkan kepada ihtimam, perhatian dengan mawdu' atau tema yang akan dibahas. Fa idza qala i'lam, jika dikatakan i'lam, jika berkata i'lam, ketahuilah, fa ma'nahu, maka maknanya adalah annal amra allazi sayulqihi 'alaika amrun muhim. Maknanya bahwa perkara atau pembahasan yang akan dijelaskan kepadamu adalah pembahasan yang penting. Fahadhil kalimah tadullu ala ahamiyatil mawdu' allati yabda biha fihi. Kalimat ini menunjukkan urgensi tema yang dimulai dengannya pada risalah ini, fihi. Baik, jadi ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan ketahuilah, artinya seseorang itu harus memperhatikan dengan baik apa yang akan beliau katakan setelahnya, seperti itu. Kemudian makna i'lam, adapun makna i'lam, ketahuilah,
itu adalah fi'lu amrin minal ilmi, kata kerja perintah dari masdar ilmu, pengetahuan. Ketahuilah, itu kan kata kerja perintah, asalnya dari kata pengetahuan. Seperti itu. Ini juga dari sisi bahasa Arab beliau bahas, ya. Ai ta'allam, maknanya adalah pelajarilah. Wal ilmu huwa idraku syai' ala ma huwa alaihi fil waqi'. Yang namanya ilmu atau pengetahuan adalah ketika seseorang mengetahui sesuatu sesuai dengan kenyataannya. Au tasawwuru syai' ala tabaqil waqi'. Atau seseorang ketika di dalam pikirannya tergambar sesuatu dan itu sesuai dengan kenyataan, itulah yang disebut dengan ilmu. Baik. Kemudian di paragraf selanjutnya, wa idraku syai' ala khilafi ma huwa alaihi fil waqi' atau tasawwuru syai' ala khilafil waqi' huwal jahlu wa huwa diddul ilmi. Dan mengetahui sesuatu akan tetapi berlawanan dengan kenyataannya, atau gambaran akan sesuatu akan tetapi berlawanan dengan kenyataan, itu disebut dengan al-jahlu, ketidaktahuan atau kebodohan. Dan itu adalah tingkatan pengetahuan seseorang yang paling rendah. Yang paling tinggi al-ilmu atau yakin, mengetahui sesuatu sesuai dengan kenyataannya. Dan yang paling rendah adalah al-jahlu, kebodohan. Dan kebodohan di sini kita bagi dua, ya. Jadi para ahli ilmu itu membagi kebodohan menjadi dua. Yang pertama, jahlun basit, tidak mengetahui sama sekali. Ketika seseorang ditanya mengenai suatu permasalahan dan dia jawab, saya tidak mengetahui sama sekali permasalahan ini, artinya dia memiliki kebodohan atau tidak tahu, atau memiliki ketidaktahuan yang basit. Basit itu apa? Ringan. Karena nanti ada jahal atau kebodohan yang lebih parah lagi dari itu, yaitu yang kedua, yaitu jahlun murakkab. Jahlun murakkab, kalau kita terjemahkan secara bahasa, jahlun murakkab ini adalah kebodohan yang tersusun lah, seperti itu. Apa itu jahlun murakkab secara istilah? Yaitu mengetahui sesuatu yang bertolak belakang dengan kenyataan, tapi disertai dengan keyakinan. Ini seperti orang yang keras kepala. Misalkan dia mengatakan, aku mengetahui hal ini, seperti ini, padahal itu tidak seperti kenyataannya. Dan dia meyakini bahwa apa yang dia yakini itu adalah sesuatu yang benar, dan yang diyakini oleh orang lain adalah yang salah, padahal kebalikannya. Nah, ini yang disebut dengan jahlun murakkab, sifat yang dimiliki oleh mereka yang keras kepala, seperti itu. Kita lanjut. Qauluhu, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimakallah, doa beliau, semoga Allah merahmati Anda. Ini salah satu hal yang paling menarik dan juga paling indah pada tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Semoga Allah merahmati Anda. Bagaimana penjelasannya? Syekh Saleh berkata, hadza du'aun li talibil ilmi. Ini adalah doa dari beliau untuk penuntut ilmu. Fa syekh yad'u li talabatil ilmi bi ayyarhamahumullah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berdoa untuk para penuntut ilmu, semoga Allah merahmati mereka. Wa ayyulqiya alaihim rahmatahu subhanahu wa ta'ala, dan memberikan rahmatnya kepada mereka. Fahadza fihi at-talattuf bil minal muallim bil muta'allim. Dan ini adalah salah satu bentuk lemah lembutnya pengajar kepada yang diajar, kepada muridnya. Pengajar kepada muridnya hendaknya berlemah lembut. Salah satu contohnya seperti ini, mendoakan semoga Allah memberikan rahmat kepada muridnya dan sebagainya. Wa annahu yabda'u bil kalamit thayyib, dan Syekh Muhammad memulai ringkasan atau risalah singkatnya ini dengan al-kalam at-thayyib, perkataan yang baik, wa du'a as-salih, dan doa yang baik,
hatta yu'aththira dzalika fihi, sehingga memberikan dampak kepada pembacanya atau kepada muridnya, seperti itu. Wa yuqbil alaihi wa yuqbil ala muallimihi, dan santri atau muridnya dapat menerima apa yang dikatakan syekh atau gurunya, seperti itu. Jadi kalau kita memulai dengan perkataan yang baik, perkataan yang lembut, itu secara tidak langsung kita menjadikan murid kita tertarik untuk belajar apa yang akan diberikan kepadanya nanti, seperti itu. Kemudian di sini di halaman 14, di halaman 14 Syekh Saleh berkata, amma idza bada al-muallim bil kalamil qasi wal kalam ghairil munasib fa inna hadza yunaffiruhu. Adapun jika seorang guru pengajar memulai dengan perkataan yang kasar, yang keras, wal kalam ghairil munasib, dan perkataan yang tidak seharusnya dikatakan, fa inna hadza yunaffiruhu, maka sesungguhnya yang seperti ini akan menjadikan seorang murid menjauhinya dan tidak ingin mendengarkan apa yang diberikan kepadanya. Pelajaran yang akan diberikan oleh gurunya tersebut, dia akan tolak mentah-mentah. Makanya ini adalah salah satu bentuk atau salah satu metode dalam mengajar murid. Kita harus berlemah lembut, mendoakan murid, dan inilah yang akan menjadikan murid tersebut insya Allah dengan izin Allah akan menerima dan paham apa yang akan dijelaskan oleh sang guru, seperti itu. Fal wajib 'alal muallim wa 'ala man yad'u ila Allah, maka hal yang wajib atas seorang guru pengajar dan seorang dai yang menyeru kepada Allah Ta'ala, wa 'ala man ya'mur bil ma'ruf, dan orang-orang yang menyeru kepada hal yang baik, wa yanha 'anil munkar, dan wa yanha 'anil munkar, dan juga menolak kemungkaran. At-talattuf ma'a man yukhatibuh, yaitu berlemah lembut dengan orang yang dia ajak berbicara, dia ajak berdialog, seperti itu. Yang dia dakwahi, dia ajarkan, hendaknya berlemah lembut. Bid-du'a lahu was-sana 'alaihi wal kalam al-layyin, dengan mendoakannya dan juga menyanjung atau memujinya. Karena kalau kita temui murid yang dia disanjung oleh gurunya, dipuji, didoakan, itu akan senang. Si murid akan senang, akhirnya dia menyukai guru tersebut dan juga apa yang dijelaskan oleh guru tersebut. Wal kalam al-layyin, dan juga dengan perkataan yang lembut. Fa inna hadza ad'a lil qabul, karena ini akan menjadikan seseorang lebih mudah untuk menerima apa yang akan diajarkan, apa yang akan dijelaskan, seperti itu. Ammal mu'anid wal mukabir fa inna hadza lahu khitabun akhar. Adapun orang yang dia mengingkari atau melawan, ya, maka cara pengajarannya tentu, atau cara berbicara dengan orang seperti itu tentu dengan metode yang lain, tidak dengan lembut saja. Qala Allah Subhanahu, Allah Ta'ala berfirman, "Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsanu illa allazina zalamu minhum wa qulu amanna billazi unzila ilayna wa unzila ilaykum wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun." Ya. Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, maksudnya Yahudi dan Nasrani, melainkan dengan cara yang baik. Ini yang pertama, kecuali dengan orang-orang yang zalim. Nah, inilah mereka yang melawan dan mengingkari, ya, di antara mereka. Dan katakanlah kepada orang yang zalim ini, yang melawan dan mengingkari ini, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu satu, maksudnya sama, yaitu Allah.
dan hanya kepadanya kami berserah diri. Jadi cara berbicara dengan orang yang mengingkari apa yang kita dakwahkan, apa yang kita ajak mereka kepada hal tersebut, ada metode lain, ada cara yang lain, tidak selalu dengan lemah lembut. Fallazina zalamu min ahlil kitab wa'anadu wa kabaru haula'i la yukhatabuna billati hiya ahsan. Maka mereka yang zalim dari ahli kitab dan juga mereka yang melawan dan mengingkari atau takabur, ya, haula'i la yukhatabuna billati hiya ahsan. Mereka tidak diajak berdialog, tidak diajak berbicara dengan hal yang baik tadi, dengan lemah lembut tadi. Bal yukhatabuna bima yarda'uhum. Akan tetapi diajak berbicara dengan cara yang seperti apa? Dengan cara yang dapat mengendalikan mereka, cara yang dapat mengendalikan mereka dan juga menjadikan mereka tunduk, seperti itu. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai Nabi, berjihadlah atau lawanlah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Nah, perkataan Allah, waghluz alaihim, bersikap keraslah kepada mereka. Ini kan bukan lemah lembut. Artinya ada cara lain untuk berbicara dengan orang-orang seperti ini, ya. Dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Karena orang-orang yang zalim, yang tidak mau menerima dakwah, keras kepala, melawan, tentu tempatnya neraka jahanam. Wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Al munafiqun la yujahaduna bisilah, ya. Al munafiqun la yujahaduna bisilah. Orang-orang munafik tidak dilawan dengan as-silah, senjata. Wa innama yujahaduna bil hujjah wal kalam wal rad alaihim. Akan tetapi dilawan dengan hujjah, argumentasi, wal kalam, perkataan, wal rad alaihim, dan bantahan atas mereka, bil gilzah, dengan sikap keras, rad'an lahum, supaya dapat mengendalikan mereka, menundukkan mereka, wa tanfiran linnasi anhum, dan supaya orang-orang tidak bersikap sama dengan mereka. Wa qala ta'ala, atau supaya orang-orang menjauhi mereka dan tidak melakukan apa yang mereka lakukan, seperti itu. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman fihim, mengenai mereka, orang-orang munafik, wa qul lahum fi anfusikum qawlan baligha, ya. Dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya, baligh, membekas pada jiwa. Haula'i lahum khitabun khas. Cara berbicara dengan mereka, berdakwah kepada mereka, ada metodenya yang khusus, tidak dengan lemah lembut, tapi dengan sedikit sikap kasar, keras. Karena kalau tidak didakwahi atau tidak disikapi dengan cara yang keras ini, mereka malah melunjak, seperti itu. Jadi setiap orang dengan sifat-sifat mereka yang berbeda, kita dakwahi dengan metode yang khusus. Li'annahum ahlu inad wa mukabarah. Karena mereka ahli inad. Inad itu kayak nifak atau melawan gitu, ya. Wa mukabarah, dan juga sombong. Wala yuriduna al-haq, dan mereka tidak menginginkan kebenaran. Bal yuriduna tadlilan nas fahaula'i yukhatabuna bima yaliqu bihim. Mereka malah menghendaki kesesatan atas manusia, maka mereka diajak berbicara atau didakwahi dengan
metode yang pantas untuk mereka. Amma talib al-mustarsyid afwan. Amma talib al-mustarsyid, adapun seorang penuntut ilmu yang dia menginginkan hidayah, fahadha yukhatab birifq, maka yang seperti ini diajarkan, didakwahi dengan lemah lembut, warahmah, dengan kasih sayang, walutf, lemah lembut juga ini artinya, li'annahu yuridul haq wa yuridul ilma wal faidah, karena penuntut ilmu yang seperti ini dia menghendaki, dia menginginkan kebenaran, pengetahuan, dan juga faidah. Qauluhu i'lam rahimakallah, perkataan beliau, i'lam, ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, du'aun laka birrahmah, doa bagimu wahai pembaca yang membaca matan ini, birrahmah, dengan doa rahmat, kasih sayang. Fa idza rahimakallah, maka jika Allah Ta'ala merahmatimu, fa innaka takunu sa'idan biha, maka kamu akan menjadi senang, bangga, atau bahagia dengan doa tersebut atau dengan rahmat tersebut, fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Idza dakhalta fi rahmatillah, dan jika kamu termasuk mereka yang mendapatkan rahmat Allah atau mendapatkan rahmat Allah, jika kamu mendapatkan rahmat Allah, wa hadza du'aun min 'alimin jalil, ini adalah doa dari ahli ilmu, dari ulama yang mulia, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tentu beliau mulia. Wa rajulin saleh, dari orang yang saleh, yurjalahul qabul insyaallah, yang mana doa beliau ini kita harapkan semoga Allah menerima doa tersebut sehingga orang yang membacanya mendapatkan rahmat, insyaallah, semoga Allah menghendaki hal tersebut. Baik, kita selesaikan pembahasan pada pelajaran pertama ini, kita cukupkan di halaman 15 ini sampai perkataan Syekh Saleh insyaallah. Semoga bermanfaat, dan kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.